Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama mengikuti renungan malam Shoshanim dalam podcast. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, yang kami rasakan kasih-Nya setiap saat, setiap waktu. Malam hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, biarlah kami dapat menikmati firman menjadi bagian atas kehidupan kami. Kami sambut firman kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini tema firman Tuhan, mengenalmu mengubahku. Mengenal berarti mengetahui, mengerti. Ada istilah dunia, tidak kenal maka tidak sayang. Namun untuk mengenal pribadi Allah, Ia telah menyatakan dirinya kepada kita melalui firman-firman-Nya. Kita bisa mengenal Dia bukan karena usaha kita, tapi karena Dialah. Dari Dialah kita mengetahui kasih, kebaikan, kemurahan. Karena itu adalah sifat-sifat Allah. Kekristenan kita tidak cukup sampai tahu dan mengerti, tapi bagaimana dalam pengertian itu membawa kita untuk berubah. Kita tahu kasih dan hal itu membawa kita untuk kita mengasihi. Mari terlebih dahulu kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kita melihat dari kehidupan Rasul Paulus, ia mengenal Kristus karena Kristus telah menyatakan dirinya kepadanya. Hasil dari pengenalan Paulus terhadap pribadi Kristus yang tadinya anti orang Kristen, penganiaya, dan dikatakan bahwa Paulus, apa yang tadinya bernilai bagi Paulus, status, kebanggaan, namun ia katakan semuanya itu kuanggap sampah. Sebagai bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, adalah kebanggaan.
Namun baginya pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Dan semua tidak ada artinya. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 9 tentang pertobatan daripada Paulus. Bagaimana awal pertemuan di Damsyik tidak hanya sebatas pertemuan, tetapi ia mengalami perjalanan iman. Ia harus buta selama 3 hari. Tidak hanya sampai di situ, ia diproses oleh Tuhan, bahkan betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku. Firman Tuhan itu dikatakan dan itu harus dialami oleh Paulus ketika dia mengenal Tuhan. Didikan, proses itu membuat Paulus semakin mengenal Kristus, dan pengenalannya itu mengubah hidupnya. Baginya Kristus lebih utama dan segalanya. Ia rela meninggalkan semua yang dimilikinya hanya untuk Kristus. Ia mengetahui hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Perbuatan baiknya tidak menyelamatkan hidupnya. Ia diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan, menjadi ciptaan baru hanya karena Kristus. Paulus tadi dikatakan mengalami proses di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Ia rela dipenjara, dibenci oleh kaumnya sendiri. Namun, karena hal itulah yang mengubah hidupnya menjadi seorang pemberita Injil, menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus sangat memberkati kita sampai hari ini. Demikian juga bagi kita dalam kehidupan kita, mari biarlah kita
mengenal Dia melalui firman-firman-Nya, melalui persekutuan kita, pengenalan kita kepada Tuhan, mengubah cara berpikir kita, mengubah cara hidup kita, mengubah segala hal yang ada dalam hidup kita. Karena kita mengenal Tuhan secara pribadi, bukan kata orang, bukan karena ikut-ikutan, tetapi kita mengenal Tuhan. Mari, ketika kita mengenal Tuhan, apa yang kita lakukan, ibadah kita, doa kita, pelayanan kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu kita lakukan karena kita mengenal Tuhan. Karena kita mencintai Tuhan dan mau terus membangun hubungan kita dengan Tuhan untuk membawa kita semakin serupa dengan Dia. Dan apa yang ada dalam kehidupan kita dapat dirasakan oleh banyak orang bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Yang orang lain jumpai dalam kita, bukan kita, tetapi ada Tuhan yang telah mengubah hidup kita. Tuhan memberkati kita semuanya, dan biarlah setiap hari kita mau berubah seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami, sehingga firman-Mu selalu mengunjungi kami untuk membawa kami semakin mengenal-Mu, untuk membawa hidup kami diubahkan seperti Engkau. Mampukan kami semuanya untuk kami selalu siap sedia diubah dengan firman. Berkati setiap kami apabila ada yang lemah, kekuatan yang daripada Tuhan menjadi bagian atas hidup kami. Ketika ada yang sakit, lawatilah ya Tuhan. Kunjungilah Tuhan. Jamah dan sembuhkanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati hikmati para pemimpin-pemimpin negeri ini. Biarlah keamanan ada atas negeri kami. Biarlah keberkatan Tuhan ada atas negeri kami. Terima kasih. Berkati setiap kami semuanya. Ini doa kami. Ini ucapan syukur kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.